Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Ibu Elfitra selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang ukuran penyebaran data dalam statistika. Sebelum mulai, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Alfariji Wijaya, Saya Calvin Saputra Ulala. Saya Claudia Geta Bertarigan. Saya Melika Debera Putri. Materi yang akan kami sampaikan sangat penting dalam statistika karena membantu kita memahami bagaimana data tersebar dan bagaimana cara mengukurnya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik, mari kita mulai. Apa itu ukuran penyebaran data? Pada pengukuran statistika, selain ukuran pemusatan dan ukuran letak, juga ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Jenis-jenis ukuran data. Range atau jangkauan. Jangkauan sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini kita simbolkan jangkauan dengan huruf R. Rumus umum jangkauan range. R sama dengan X max min X min. Keterangannya di sini juga ada. R adalah jangkauan atau range, X max adalah nilai atau data terkecil, X min adalah nilai atau data terbesar. Data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal, langsung tentukan nilai terbesar dan terkecilnya lalu dikurangkan. Data berkelompok. Untuk data bergolong, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari kelas yang terendah. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-ratanya. 1. Data tunggal. Di sini juga ada rumusnya yaitu SR 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI min kurang X bar. Di sini juga ada keterangannya SR yaitu simpangan rata-rata, N adalah ukuran data, XI adalah data ke I dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. X bar adalah rataan hitungan. Sigma adalah notasi sigma yang artinya jumlahan. Mutlak XI min X bar adalah harga mutlak dari XI min X bar yang hasilnya selalu positif. 2. Data berkelompok. Data berkelompok juga memiliki rumusnya yaitu SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI mutlak XI kurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Keterangannya di sini SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyak kelas, XI adalah nilai tengah kelas ke I, X bar adalah rataan hitungan, FI adalah frekuensi kelas ke I, sigma I sama dengan 1 sampai NFI adalah total frekuensi. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0, lebih besar atau bahkan bisa lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari simpangan baku tadi. Yang pertama ada untuk data tunggal. Diketahui sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, sampai Xn. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai simpangan baku atau S yang ditentukan oleh rumus berikut. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N.
XI dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Sigma sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang Pi kuadrat per N. Nah, yang pertama tadi untuk sampel berlaku untuk N kurang dari 30. Yang kedua untuk populasi berlaku untuk N lebih dari sama dengan 30. S simpangan baku, XI itu nilai dari ke I, X bar rata-rata, N jumlah seluruh frekuensi, sigma notasi sigma yang artinya jumlahan. Nah, yang kedua ada data berkelompoknya. Sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dapat dinyatakan oleh X1, X2, sampai Xn. Dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2, sampai Fn juga. Simpangan baku atau S dari data tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus. S sama dengan sigma akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Untuk sampel berlaku untuk N kurang dari 30. Sigma sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Fi dikali lagi dengan XI dikurang Pi kuadrat per N. Untuk populasi berlaku untuk N lebih dari 30. S simpangan baku, XI nilai data ke I, X bar rata-rata, N jumlah seluruh frekuensi, sigma notasi sigma yang artinya jumlahan, Fi adalah frekuensi. Varian atau ragam. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians dari bahasa Inggris, variance atau ragam suatu peubah acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varians selalu bernilai non-negatif. Varians yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata, nilai ekspektasi, dan antara satu sama lainnya. Sementara varians yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Untuk data tunggalnya, Pi sama dengan sigma mutlak dari XI ditambah X bar kuadrat per N. Keterangannya yaitu Pi itu adalah varian atau ragam, sigma notasi sigma yang artinya jumlahan, N jumlah seluruh XI nilai data ke I, X bar rata-rata. Data berkelompoknya Pi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Fi dikali lagi dengan mutlak XI dikurang X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Fi. Varian atau ragam itu V, sigma notasi sigma yang artinya jumlahan, N jumlah seluruh, XI nilai data KI, X bar rata-rata, Fi frekuensi. Ini adalah koefisien deviasi. Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Koefisien variasi KV adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data dan dinyatakan dalam persen. Besarnya koefisien variasi akan berpengaruh terhadap kualitas sebaran data. Aturan yang pertama adalah semakin kecil koefisien variasi berarti semakin seragam atau homogen data tersebut. Sebaliknya, jika semakin besar koefisien variasi berarti semakin data tersebut tidak seragam atau heterogen. Jika dua kelompok data KV1 dan KV2 dengan KV1 lebih dari KV2, maka kelompok pertama lebih bervariasi atau lebih heterogen dari kelompok kedua. Rumus koefisien deviasinya adalah KV sama dengan simpangan baku atau sigma per rata-rata itu adalah Pi dikali 100%. Untuk memperdalam dan memperluas materi kami ini, kami memiliki contoh soal. Di sini diketahui data hasil ujian matematika dari 70 siswa frekuensi berikut.
Untuk interval nilai 40 sampai 49, frekuensinya 5. Untuk 50 sampai 59, frekuensinya 8. Untuk 60 sampai 69, frekuensinya 12. Untuk interval 70 sampai 79, frekuensinya 20. Untuk 80 sampai 89, frekuensinya 15. Dan interval nilai dengan 90 sampai 99, frekuensinya 10. Dan pilihannya adalah A. Jangkauan atau range, B. Deviasi rata-rata, C. Variance, D. Simpangan baku, dan E. Koefisien deviasi standar. Penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah A, yaitu range, adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Range rumusnya adalah X max dikurang X min. Dari tabel dapat kita peroleh bahwa nilai maksimum adalah 99 dan nilai minimumnya ialah 40. Maka untuk range, nilainya 99 dikurang 40 sama dengan 59. Di sini kita gunakan titik tengah tiap kelas untuk menghitung rata-rata. Untuk interval 40 sampai 49, kita peroleh titik tengahnya adalah 44,5, maka F dikali XC adalah 44,5 dikali 5, menghasilkan 222 sampai 5. Begitu sampai interval 90 sampai 99, maka sigma F dikurang 70 dan sigma F dikali XI sama dengan 5135. Maka untuk X barnya sigma F dikali XI per sigma F sama dengan 5135 per 70 sama dengan 73,76. Nah, kita masuk ke rumus deviasi rata-ratanya. Deviasi rata-rata sigma F nilai mutra XI sampai X bar per sigma F sama dengan 802,8 per 70 sama dengan 11,47. Nah, untuk variance, sigma kuadrat sama dengan sigma F dikali XI sampai dikurang X bar kuadrat. Enggak. Udah. Saya ulangi, untuk C, variance, sigma kuadrat sama dengan sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat per sigma F. Di sini dapat kita peroleh bahwa total dari sigma F kali XI per X bar kuadrat ialah 14.307,25, maka sigma kuadrat sama dengan 14.307,25 per 70 sama dengan 204,39. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita buat rumusnya sigma sama dengan akar D. Untuk mencari simpangan baku, kita buat rumusnya sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat sama dengan akar 204,39 sama dengan 14,3. Dan untuk mencari koefisien deviasi standar, rumusnya koefisien deviasi sama dengan sigma per X bar dikali dengan 100% sama dengan 14,3 per 73,36 dikali dengan 100% menghasilkan 19,49%. Baik, saya lanjutkan. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan serbaguna. Bahasa ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan web, analisis data, pembelajaran mesin, dan otomatisasi tugas. Sintaksnya yang jelas dan mudah dibaca membuat Python menjadi pilihan populer bagi pemula dan pengembang berpengalaman. Dengan dukungan dari berbagai perpustakaan dan framework, Python memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang efisien dan efektif di berbagai bidang. Baik, menghitung penyebaran data menggunakan Python. Jadi di sini kami menggunakan file Excel tinggi badan wanita dan pria di seluruh dunia. Pertama, kami melakukan import file Excel ke Google Colab dengan cara mengetik from google.colab import files. Upload sama dengan file.upload dalam kurung. Jadi di sini kami bisa menambahkan filenya sesuai dengan file Excel yang diminta. Lalu kedua,
memuat data dari file Excel. Jadi di sini kami mengetik import pandas spd lalu df sama dengan pd.read excel dalam kurung tugas Excel sx. Ini untuk membaca file Excel yang telah kami import tadi. Ketiga, memilih kolom mana saja yang akan dihitung sebaran datanya. Jadi dalam file Excel kami ada 4 kolom, yaitu mile-height dalam sentimeter, female-height sentimeter, male-height dalam feet, female-height dalam feet. Lalu keempat, memasukkan fungsi untuk menghitung range, simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam, dan koefisien deviasi. Jadi di sini kami menggunakan def calculate statistik dalam kurung data, yaitu untuk menghitung seluruh data yang ada dalam file Excel tersebut. Di sini kami dapat menghitung file jumlah range-nya seperti data, range sama dengan data, .max dan seterusnya. Lalu yang kelima, berfungsi untuk mengumpulkan hasil berbagai perhitungan statistik dari suatu set data. Sini kami menggunakan perintah return, ya, lalu range atau data simpangan baku atau stddef, simpangan rata-rata, mendef, ragam atau variance, koefisien deviasi dan persen covariation. Lalu keenam, menghitung semua statistik yang ada. Jadi kami membuat daftar kolom tadi, lalu menghitung statistiknya sesuai dengan apa yang diminta dalam Selanjutnya untuk menampilkan hasil dari penghitungan penyebaran data. Jadi kami menggunakan print statistik tinggi laki-laki untuk menampilkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Lalu di bawahnya statistik tinggi badan perempuan dalam sentimeter. Lalu di bawahnya statistik tinggi badan laki-laki dalam satuan feet. Lalu di bawahnya lagi statistik tinggi badan perempuan dalam satuan feet. Lalu setelah semua hasil kode yang telah kami buat tadi dieksekusi atau di run, dapat dilihat hasilnya jika seluruh statistik yang telah kami hitung muncul di bagian akhir ini, yaitu ada range, simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam, dan koefisien deviasi beserta dengan jumlahnya di sampingnya. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai ukuran penyebaran data dalam statistika. Dari materi yang telah kami sampaikan, kita dapat memahami bahwa ukuran penyebaran seperti jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi sangat penting dalam menganalisis sebaran data. Kami berharap presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami konsep statistika dengan lebih baik. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.